Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah. Asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai aktivitas baru kita yaitu dengan hal-hal yang bermanfaat yang alhamdulillah eh, muncul dari kejenuhan saya sebenarnya untuk eh, mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat yang mana sebenarnya ini merupakan PR saya sebenarnya untuk menamatkan kitab-kitab yang disebut induknya Ulumul Quran ya mana sangat penting untuk khususnya mahasiswa IAT menamatkan tiga kitab yang akan kita baca setiap subuh insya Allah. Yang mana yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Mabahis fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi, kemudian yang ketiga Al-Itqan, Mabahis dan Burhan. ya, Al-Burhan bukan? oh iya Al-Burhan Quran ya. Nah, itu tiga kitab yang mana rata-rata induk daripada Ulumul Quran dan kemudian cabang-cabang Ulumul Quran atau kitab-kitab Ulumul Quran kontemporer itu berinduk ketiga kitab ini ya. Mhm. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang pertama kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kalau di sini diterjemahkan studi Al-Quran komprehensif. Ya, baik. Tentu sebelum membahas lebih dalam kitab suatu kitab, perlu kita ketahui siapa penulis dari kitabnya. Nah, siapa penulis dari kitabnya? Penulis dari kitab ini adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti, orang yang sangat terkenal pada masanya, bahkan sampai sekarang, banyak menulis kitab-kitab, di antaranya kalau di bidang kita tafsir ya, yang berjudul Ad-Durrul Mansur. Banyak sekali disebut dalam studi IAT Ad-Durrul Mansur, yaitu kitab tafsir yang eh, sumber utamanya itu sangat sangat bil maksur ya, namanya juga Durrul Mansur. Bil maksur. Yaitu Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian ada Sirah, tarikh juga ada dan sebagainya. Banyak cabang ilmunya. Gitu. Jadi kita baca ya. Eh, mung- Bang Syarif pakai HP apa laptop? Pakai laptop. Ya. Mungkin saya akan baca 10 halaman. Ntar Bang Syarif 10 halaman gitu ya. Oke, oke. Oke. Biografi penulis Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pertama, periodisasi. Periodisasi. Nggak tahu ini bakunya bagaimana ya atau periodisasi kan biasanya. Hmm. Imam Suyuti termasuk syakhsiyat faridah, tahu ulama yang berkepribadian istimewa, yang telah memberi andil besar dalam berkhidmat kepada turat Islami, khasanah keislaman di bidang ilmu, terutama di bidang tafsir dan hadis. Namun demikian, dia berada dalam dua keadaan yang berlawanan. Sebagian orang menyanjung hingga sampai tingkat tertinggi di antara para ulama, dan sebagian yang lain mencela hingga sampai tingkat terendah. Ketika demikian, maka ada baiknya sebelum mengenal beliau lebih jauh dan sebelum menentukan suatu keputusan, kita menyampaikan pandangan singkat tentang kondisi zaman pada beliau.
baik dari sisi sosial, politik, dan ilmiah. Karena bi'ah atau lingkungan memiliki pengaruh terhadap pembentukan pribadi para tokoh dalam setiap zaman. Dari sisi politik, Imam Suyuti hidup pada masa Daulah Mamalik Burjiyah atau jarak sah. Mamalik Burjiyah atau jarak sah. Ia dilahirkan pada tahun 849 Hijriah dan wafat pada tahun 911 Hijriah. Pada masa itu dikenal dengan masa keguncangan, tidak ada ketenangan, dan banyak tersebar kezaliman. Cukup kita ketahui bahwa Imam Suyuti hidup pada masa sultan-sultan. Meskipun pada masa kepemimpinan mereka pendek, kurang lebih 10 tahun, dan dalam satu tahun pernah berganti 3 sultan, yaitu Raja yang Mulia Abdul Nasr Al-Inali Al-Muayyadi, 2 Abu Said Tamrigo Al-Zahir, dan 3 Raja yang Mulia Qaitabai Al-Mahmudi. Mereka bertiga telah berebut singgasana kekuasaan dalam masa kurang dari 1 tahun, dan masing-masing dari mereka telah mengambil alih kekuasaan dari yang lainnya. Inilah yang terjadi pada Mamalik Al-Ajlab yang mengorbankan berbagai fitnah hingga sampai tingkat mereka melarang para umara untuk melayani umat. Kondisi politik yang guncang seperti inilah tentu mau tidak mau memberikan dampak pada penduduknya dan diantaranya adalah Imam Suyuti. Adapun dari segi sosial, pada masa itu terkenal dengan kondisi rapuh dan tidak terikat dengan kokoh. Dan cukuplah kita ketahui bahwa masyarakat pada saat itu terpecah menjadi beberapa tingkatan kelas-kelas yang saling bertentangan dan bermusuhan. Tidak ada keterikatan di antara mereka dan tidak ada tujuan yang menyamakan di antara. Jika keadaan mereka dari segi politik demikian yaitu kerusakan dan keguncangan, dan dari segi sosial mereka rapuh dan tidak kokoh, maka dari segi ilmiah pun tidak terbayangkan. Padahal sebelumnya secara ilmiah mereka maju, berkembang, dan bangkit. Penyebabnya adalah hal berikut. Pertama, perpindahan para ulama dari wilayah timur yang mengalami kekerasan oleh tentara Mongolia dan dari barat yang terjadi kekerasan oleh tentara Spanyol menuju Mesir, Syam, dan sebelah selatan Maroko. Yang wilayah terbentuk tersebut tidak terjadi serangan dari tentara Mongolia dan Spanyol. Banyaknya lembaga keilmuan dalam bentuk sekolah-sekolah yang telah didirikan sebelum masa Mamalik dan banyaknya masjid serta perpustakaan. Banyaknya tanah wakaf yang diberikan kepada para ulama dan santri-santrinya, sehingga telah terjadi kompetisi daripada sultan, umara, dan ahlul bait, serta orang-orang kaya, para ulama, para pedagang, dan para profesional untuk membangun lembaga-lembaga keilmuan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, semangat para ulama untuk membuat lembaga ensiklopedia ilmiah untuk menggantikan apa-apa yang telah dihancurkan tentara Tatar dari Mongolia dan kaum salib dari barat. Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah, maka Imam Jalaluddin Asyuti tumbuh dan berkembang serta telah mengambil kebaikan-kebaikan pada zamannya. Meskipun ia juga telah mengambil atau telah terimbas oleh berbagai keburukan meski sedikit. Biografi nasabnya. Ia adalah Al-Hafidh Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin Muhammad Sabiquddin Ibnul Fakhr Uthman bin Dadi Dadiruddin Al-Hammam Al-Haydari As-Suyuti. Pemilik kitab Mu'jam Al-Mu'allifin menambah dengan sebutan At-Taluni Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau diberi gelar laqab dengan Jalaluddin dan kunyahnya Abul Fadl. Ya, jadi nama aslinya Abdurrahman bin Kamal. Nasabnya disandarkan pada Aslil Ajami, keturunan non-Arab. Ia pernah menceritakan tentang dirinya, kemudian berkata, telah bercerita kepadaku orang yang aku percaya bahwa dia mendengar dari orang tuaku, semoga Allah merahmatinya, yang menyebutkan bahwa kakeknya yang tertinggi berasal dari Ajam dan dari wilayah timur, keturunan non-Arab. Imam Suyuti rahimahullah berkata, adapun kakekku yang tertinggi adalah Hammamuddin. Ia termasuk ahlul haqiqah dan termasuk masyayikhut tariqah.
Dari dia melahirkan para tokoh dan pemimpin. Di antara mereka ada yang memegang kekuasaan di negaranya, ada pula yang memegang hisbah amanah dakwah, dan di antara mereka ada yang menjadi pedagang. Saya tidak mengetahui dari mereka yang berkhidmat di bidang keilmuan dengan sebenarnya selain ayahku. Tempat kelahiran. Imam Suyuti rahimahullah dilahirkan pada wilayah Di eh loh, kejauhan. kok jadi 100? Ke klik ya tadi. Iya kayaknya. Hmm. Imam Suyuti rahimahullah dilahirkan di wilayah Suyut. Ya, oh jadi Suyuti. Suyut itu nama tempat di Mesir setelah maghrib. Oh, lahirnya setelah maghrib pada malam Ahad pada awal bulan Rajab. Oh, bulan ini ya. Tahun 849 Hijriah. Demikian dia menyebutkan tempat tanggal lahirnya. Dan demikian para ahli sejarah sepakat tidak ada yang berbeda kecuali Ibnu Iyas dan Ismail Basya al-Baghdadi. Keduanya berpendapat bahwa kelahiran Imam Suyuti di bulan Jumadil Akhir. Imam Suyuti pada masa pertumbuhannya adalah seorang yatim. Hmm. Ayahnya meninggal dunia pada malam Senin 5 Safar 855 Hijriah, yaitu pada saat ia berusia 6 tahun. Perjalanan mencari ilmu. Imam Suyuti menghafal Al-Quran pada usia dini. Ia telah menyempurnakan hafalannya sebelum mencapai umur 8 tahun. Juga menghafal kitab-kitab seperti Al-Umdah, Minhaj Al-Fiqhul Usul, Fiqh wal Usul, dan Alfiyah Ibnu Malik. Beliau aktif dengan keilmuan pada saat usia 16 tahun, yang mulai awal tahun, yaitu mulai awal tahun 864 Hijriah. Ia telah mengambil ilmu fikih dan nahwu dari sejumlah ulama dan telah mengambil ilmu faraid dari seorang alim pada masanya yaitu Syekh Syihabuddin Asy-Syarmasahi. Ia juga bermulazamah dengan Syekhul Islam Al-Bulqini dalam bidang fikih hingga wafat. Kemudian bermulazamah dengan putranya yaitu Ilmuddin Al-Bulqini. Beliau bermulazamah pula dengan Ustadzul Wujud Muhyiddin Al-Kafiyaji selama 14 tahun sehingga ia mengambil darinya berbagai bidang ilmu seperti tafsir, usul Arabiyah, dan al-makna. Muhyiddin telah menulis ijazah untuknya di bidang ilmu tersebut. Imam Suyuti banyak melakukan rihlah perjalanan untuk mencari ilmu. Beliau pergi ke Fuyum, Al-Mahallah, dan Dimyat, serta melakukan perjalanan jauh ke negeri Syam, Hijaz, Yaman, Hindia, dan Maroko, India. Keluasan dan kedalaman ilmunya. Imam Suyuti dikaruniai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang luas dalam 7 bidang keilmuan, yaitu tafsir, hadis, fikih, nahwu, al-makna, al-bayan, dan al-badi. Al-balaghah. Hmm. Sebagaimana metode orang-orang Arab yang ahli di bidang sastra. Beliau telah memberikan pernyataan tentang ilmu-ilmu tersebut hingga berani menantang guru-gurunya. Beliau berkata, sungguhnya ilmu yang telah aku capai dari 7 bidang ilmu selain fikih dan nukul ada sesuatu yang tidak dicapai oleh seorang pun dari guru-guruku. Berapa kajian yang diikutinya? Imam Suyuti telah menghadiri majelis Syekh Saifuddin Al-Hanafi dengan pelajaran yang cukup banyak dalam kitab Al-Kasyaf dan At-Tawdih. Hmm. Orang tuanya pun telah menghadirkan dia ke majelis Al-Hafidh Ibnu Hajar. Eh, Ilmu Hajar Al-Asqalani atau Al-Haytami ini. Dan pernah membaca kitab Sahih Muslim pada Syekh As-Sayrafi, kecuali sedikit dari Sahih Muslim. Dan kitab Asy-Syifa, eh, Asy-Syifa itu Al-Ghazali. Hmm. Ini enggak. Ibnu Sina. Ibnu Sina ya. Alfiyah Ibnu Malik, Syarah Asy-Syudzur Al-Mughni dalam usul fikih mazhab Hanafi dan Syarah Al-Aqaid karya At-Tabtazani. Beliau juga telah membaca kitab Al-Kafiyah dan syarahnya pada Asy-Syams Al-Maruzbani Al-Hanafi dan memperdengarkannya pada kitab Al-Mutawassit dan Asy-Syafiyah serta syarahnya karya Al-Jarudi dan dari kitab Alfiyah Al-Iraqi.
Imam Suyuti juga menghadiri berbagai kajian ilmu Imam Al-Bulkini. Beliau membaca padanya berbagai kitab yang tidak terhitung banyak. Juga bermulazamah dengan Syekh Syaraf Al-Manawi hingga wafat. Dan membaca padanya kitab-kitab yang tidak terhitung jumlahnya. Beliau juga berkomitmen dengan berbagai kajian Syekh Saifuddin Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi dengan berbagai dengan berbagai kajian Al-Alamah Asy-Syamani serta berbagai kajian Al-Kafijai. Meskipun demikian, Imam Suyuti telah berbicara dengan dirinya bahwa dia tidak banyak mendengarkan riwayat karena kesibukannya dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu qiraatul dirayah. Guru-guru dan muridnya. Imam Suyuti rahimahullah telah menghitung guru-gurunya. Mereka berjumlah sekitar 150 guru. Di antara mereka yang terkenal adalah Ahmad Asyar Masahi, Umar Al-Bulkini, Soleh bin Umar bin Rusan Al-Bulkini, Muhyiddin Al-Kafiyaji, dan Al-Qadi Syafuruddin Al-Manawi. Banyak para ulama yang pernah berguru kepada Imam Asyuti. Di antaranya yang paling menonjol adalah Al-Alama Al-Muhaddits Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi Al-Misri Asy-Syafi'i. Imam Suyuti pernah bersahabat pada waktu belajar dan mendengar bersama sejumlah guru seperti Syamsuddin As-Sakhawi dan Ali Al-Ashmuni. Akidahnya. Tampak dari apa yang beliau tulis tentang pembelaannya pada sahabat Nabi SAW dan dari apa yang telah ia susun. Telah berpegang pada as-sunnah dan ia termasuk yang bermazhab al-sunnah. Tidak diketahui daripadanya selain itu kecuali kecenderungannya pada tasawuf sebab mengikuti kakeknya yang tertinggi Hamaduddin. Tetapi ilmunya tentang Al-Quran dan As-Sunnah telah menjaganya dari berbagai tasarruf perilaku yang ada pada bagian ahli tasawuf yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Athar. Peninggalan karya-karyanya ketika umurnya mencapai 40 tahun, beliau uzlah dari manusia dan mengkhususkan waktunya untuk mengarang dan menulis. Uzlah, menyendiri. Sehingga selama kurang lebih 22 tahun dapat mengisi perpustakaan Islam dengan berbagai musannafat, kitab-kitab ilmiah. Bahkan sebagian ulama ada yang menghitung buku-buku karyanya hingga sampai 600 lebih dalam berbagai bidang keilmuannya seperti tafsir, ilmu-ilmu tafsir, hadis, ilmu-ilmu hadis, fikih, dan usul fikih. Ilmu-ilmu bahasa Arab dengan cabang-cabangnya sirah dan tarikh. Pemilik kitab Hadiyatul Arifin telah menyebutkan jumlah yang besar dari kitab-kitab karyanya mendekati jumlah tersebut. Dan Imam Suyuti sendiri juga mengaku demikian. Dengan demikian, maka kehidupan Imam Suyuti telah dipenuhi dengan al-bahthu wa ta'lif, meneliti dan mengarang. Ia telah menahan dirinya untuk itu di rumahnya di Rawdatul Miqyas dan tidak berpindah dari tempat itu. Beliau terus demikian hingga wafat serta setelah mengalami sakit selama 7 hari disertai pembengkakan berat di lengan kirinya. Beliau wafat pada hari Kamis 19 Jumadil Ula 911 Hijriah di rumahnya dan disemayamkan di Hush Qausun Qaddimah. Jadi ini mukadimah yang ditulis oleh As-Suyuti. Ya. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada hambanya Muhammad sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal dan yang memuat di dalamnya dari berbagai bidang ilmu dan hikmah yang sangat menakjubkan. Dan yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab samawi yang paling mulia kedudukannya yang paling luas serta dalam keilmuannya dan paling rapi kesusunan katanya serta paling menyentuh tutur katanya. Itulah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ia bukanlah makhluk, tiada syubhat di dalamnya, tiada pula keraguan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan Dialah Tuhan yang berkuasa dari semua penguasa, yang telah tunduk kepadanya semua wajah dan telah tunduk pula kepadanya kepala. Aku pun bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya yang diutus dari suku bangsa yang terhormat dan dari tempat yang mulia kepada sebaik-baik umat dan dengan sebaik-baik kita.
Salawat dan salam semoga terlimpah kepadanya, keluarganya dan sahabatnya yang mulia hingga akhir kiamat. Wa ba'du, sesungguhnya ilmu bagaikan bahtera luas yang tidak dapat dijangkau sampai mana batasnya. Ia ibarat gunung yang menjulang tinggi, yang tidak dapat ditempuh sampai puncaknya. Maka barang siapa yang ingin mencapai sampai dasar atau puncaknya, maka dia tidak akan dapat mencapainya. Dan barang siapa yang menghitungnya, maka tidak akan dapat menghitungnya. Allah berfirman tentang manusia, tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan, melainkan sedikit. Sesungguhnya kitab-kitab Al-Quran adalah sumber segala ilmu dan orbit matahari, semua ilmu, serta tepat terbitnya. Allah Subhanahu wa taala telah memuat di dalamnya ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu dan telah menjelaskan di dalamnya segala yang benar dan sesat. Anda dapat melihat setiap ulama mengambil daripadanya dan menjadikannya sebagai pegangan, sebagaimana ahli fikih menistinbat hukum-hukum darinya dan mengeluarkan hukum halal dan haram. Seorang ahli ilmu nahwu telah menjadikannya sebagai sandaran dalam kaidah-kaidah i'rabnya dan menjadikan rujukan dalam mengetahui salah dan benarnya suatu perkataan. Seorang ahli balaghah bayan menjadikan Al-Quran sebagai standar untuk mengetahui susunan kata yang baik dan teratur dan menjadikan berbagai keindahan bahasanya sebagai standar untuk membuat ungkapan kata. Kisah-kisah dan berita-berita yang ada di dalamnya dapat menjadi peringatan bagi orang yang berakal. Nasihat-nasihat dan ilustrasinya dapat menjadi pengingat bagi orang-orang yang berpikir dan mau mengambil pelajaran dan lain sebagainya dari berbagai keilmuan yang tidak dapat mengukur seberapa besar kedudukannya kecuali orang yang mengerti hitungan dan jumlahnya. Belum lagi kefasihan kata-kata dan keindahan uslubnya yang dapat mencengangkan akal dan dapat menarik hati serta kehebatan susunan katanya yang tidak ada yang mampu untuk menyusunnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala ghaibnya. Pada saat masih belajar, aku merasa heran kepada para ulama pendahulu. Mengapa mereka tidak menulis suatu kitab tentang macam-macam ilmu Al-Quran? Sebagaimana mereka telah menulis dan menyusun ilmu-ilmu hadis. Maka aku mendengar guruku yang menjadi ustadznya para asatid, dia manusia yang diperhatikan oleh setiap orang, menjadi intisari dari ulama yang ada, juga menjadi tanda-tanda zaman, kebanggaan pada masanya dan menjadi pandangan masa itu. Itulah Abu Abdillah Muhyiddin Al-Kafiyaji. Semoga Allah memperpanjang umurnya dan memberikan nikmat yang sempurna padanya. Dia berkata, aku telah menyusun suatu kitab tentang ulum tafsir yang belum pernah ada sebelumnya, tetapi bentuknya sangat kecil, yang intinya kitab itu terdiri dari dua bab, yaitu pertama tentang penyebutan makna tafsir takwil Al-Quran, surat, ayat. Kemudian bab kedua, membahas tentang syarat berbicara tentang Al-Quran dengan ru'yu, akal. Setelah dua bab itu diakhiri dengan pembahasan tentang adab-adab etika bagi orang alim, ulama, dan muta'alim yang belajar. Tetapi hal itu tidak membuat aku puas dan tidak menuntutku untuk memperoleh yang dimaksud. Kemudian ada seorang ulama, Syekhul Islam, Qadil Qudat, Khulasatul Anam, pembawa bendera mazhab Syafi'i, Alamuddin Al-Bulqini rahimahullah. Beliau telah memberikan suatu kitab kepadaku tentang ulumul Quran milik saudaranya, Qadil Qudat Jalaluddin, yang diberi nama Mawaqi'ul Ulum min Mawaqil Nujum. Menurut saya, kitab tersebut merupakan suatu karangan kitab yang baik dan kumpulan yang indah, rapi, teratur, beragam isinya, dan luas bahasanya. Beliau berkata dalam khutbahnya, sungguh aku telah mendapat suatu riwayat yang terkenal dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang berisikan tentang pesan-pesan kepada bagian khalifah Bani Abbas yang di dalamnya disebutkan sebagian macam-macam Al-Quran yang dipolareh darinya. Tujuan kitab yaitu iktibas, mengambil. Telah menyusun dalam ulumul hadis sejumlah ulama di masa lalu maupun sekarang, tetapi dalam hal sanadnya bukan matannya, atau dalam hal para perawi dan ulamanya, kemudian masalah berbagai macam qiraat secara lengkap dan ilmu-ilmu tentang qiraat secara sempurna. Aku ingin mengemukakan di dalam kitabku ini ilmu tentang apa yang
telah dikandung oleh Al-Quran yang mulia dari berbagai macam ilmu Al-Quran yang unik, dan hal itu terangkum dalam beberapa hal berikut. Pertama, mawatinun nuzul, tempat-tempat turunnya Al-Quran. Waktunya dan berbagai peristiwanya. Bab ini terdiri dari 12 macam pembahasan. Maki, Madani, As-Safari, Al-Hadori, ya Hadori seharusnya. Al-Laili, An-Nahari, As-Saifi, As-Shita'i, Al-Firashi, An-Naumi, Asbabun Nuzul, Awaluma Nuzila, dan Akhiruma Nuzila. Kedua, As-Sanad, terdiri dari 6 macam pembahasan, yaitu Al-Mutawatir, Al-Ahad, Asyad, Qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Ruwat, Al-Hufal. Tiga, Al-Ada, terdiri dari 6 macam pembahasan, yaitu Al-Ibtida, Al-Imalah, Al-Maddu, Takhfiful Hamzah, dan Al-Idgham. Keempat, Al-Alfaz. Ini terdiri dari 7 pembahasan. Al-Gharib, Al-Mu'arrab, Al-Majaz, Al-Mushtarak, Al-Mutaradif, Al-Isti'arah, dan At-Tashbih. Kelima, Al-Ma'ani Al-Muta'alliqah bil Ahkam, makna-makna berhubungan dengan hukum. Ini terdiri dari 14 pembahasan. Al-Am, Al-Baqi, Al-Baqi ala umumihi, Al-Am, Al-Makhsus, Al-Am alladhi urida bihi al-khusus, ma khussa fihi al-kitab was sunnah, ma khassasat fihi sunnatul kitabah, al-mujmal, al-mubayyan, al-muawwal, al-mafhum, al-mutlaq, al-muqayyad, an-nasikh wal mansukh. Nau, nau'im, naumin, oh, na, naumin nasikh wal mansukh, yaitu suatu hukum yang diberlakukan pada saat tertentu. Dan melakukannya adalah salah satu seorang dari orang-orang mukallaf. Tanam al-ma'ani al-muta'alliqah bil alfaz, macam-macam yang berhubungan dengan kata-kata. Terdiri dari 5 macam pembahasan baik berikut. Al-fasl, al-wasl, al-ijaz, al-itnab, al-qasr. Dengan demikian maka secara keseluruhan ada 50 macam. Dan di antara macam-macam yang tidak termasuk hitungan seperti al-asma, al-kuna, al-alqab, al-mubhamat. Inilah akhir dari pembahasan yang ada disebutkan oleh Syekh Jalaluddin dalam khutbahnya, pembukaan kitabnya. Kemudian beliau berbicara pada tiap-tiap macam dengan uraian singkat yang membutuhkan penjelasan dan berbagai penyempurnaan serta tambahan penting. Untuk memenuhi hal tersebut, maka saya menyusun sebuah kitab yang saya beri nama At-Tahbir fi Ulumil Quran. Ulum tafsir. Oh iya, At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Di dalamnya termuat hal-hal yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bulqini dengan berbagai tambahan dan faedah-faedah yang memungkinkan untuk ditulis. Saya mengatakan dalam khutbah, kata pengantar, oh khutbah yang disebut kata pengantar. Kitab itu sebagai berikut. Amma ba'du, sesungguhnya ilmu-ilmu yang ada, meskipun demikian banyak jumlahnya dan tersebar di kalangan masyarakat tulisan-tulisannya, pada dasarnya untuk mencapai tujuan bagaikan bahtera yang tidak bisa dijangkau dasarnya. Untuk mencapai puncaknya, bagaikan gunung yang menjulang tinggi yang tidak dapat dicapai puncaknya. Ini membuka kesempatan bagi para ulama setelahnya. Sesuatu yang belum dilakukan oleh para ulama terdahulu. Di antara sesuatu yang belum ditulis oleh para ulama terdahulu dengan kemasan yang baik hingga masuk akhir zaman adalah ilmu tafsir sebagai mana juga ilmu hadis yang belum ada seorang pun ulama yang menulis baik di masa lalu, di masa dahulu maupun sekarang hingga datang Syekhul Islam Umdatul Anam, seorang alim di zamannya, Qadil Qudud Jalaluddin Al-Bulqini rahimahullah taala. Beliau menyusun kitabnya dengan nama Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum. Kemudian kitab ini disusun secara baik dan teratur. Beliau membagi macam-macamnya dan beliau belum ada kitab lain yang dapat menyamai kitab itu. Beliau menjadikan kitabnya menjadi lebih dari 50 macam yang disusun menjadi 6 bab. Beliau telah membahas setiap macam bagian dari kitab tersebut dengan pembahasan yang kuat, bagaimana dikatakan oleh Imam Bus'adat Ibnul Athir dalam mukaddimah kitabnya An-Nihayah fil Athar. Setiap orang yang memulai dengan sesuatu yang belum ada yang mendahului, dan setiap pencipta sesuatu
yang belum ada yang mendahului. Maka sesuatu itu masih sedikit, kemudian menjadi banyak, berkembang, atau semula tampak kecil, kemudian menjadi besar. Maka muncul ide untuk menulis berbagai macam pembahasan yang belum ada yang mendahului. Dan teman-teman hal penting yang diperlukan. Saya tancapkan suatu tekad untuk menyusun kitab di bidang tersebut dan saya kumpulkan, insya Allah. Di dalamnya berbagai faedah dan manfaat saya susun dengan baik dan teratur agar penyusunan kitab ini saya termasuk orang yang kedua dan satu-satunya orang yang mengumpulkan hal-hal yang berserakan seperti 1.000 atau 2.000 dan menjadi rujukan dalam ilmu tafsir dan hadis dalam menyempurnakan bagian-bagian ilmu tersebut menjadi 2 kali lipat ketika cahaya bulan menjadi terang ketika purnama kesempurnaannya dan menjadi terang benderang dan fajarnya pun keluar dari pagi ketika sang muadzin memanggil dengan hayya 'alal falah. Kitab itu kuberi nama At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. Berikut ini daftar isinya. Berbagai macam pembahasan yang ada dalam kitab tersebut setelah dibuka dengan muqaddimah, pertama dan kedua Makki dan Madani, ketiga dan keempat Al-Hadari dan As-Safari, keempat dan keenam An-Nahri wal Laili, ketujuh dan ke-8 As-Sayfi dan Asy-Syita'i, ke-9 ke-10 Al-Firashi dan An-Naumi, ke-11 Sababun Nuzul, ke-12 Awalu ma Nuzzila, ayat pertama yang diturunkan, ke-13 Akhir ma Nuzzila, akhir pertama yang diturunkan, ke-14 ayat yang diketahui pada saat turunnya. Alhamdulillah, 10 lembar ya. Sebelum itu saya akan komentari sedikit dulu. Nanti Bang Syarif juga boleh lah mengomentari ya. Hmm. Bahwa berarti Imam Suyuti itu lahir pada tahun 849. 849, wafat 911. Ya, kita lihat nanti sejaman dengan siapa. Oke. Kemudian Imam Suyuti itu lahir pada masa politik yang kacau, ya. Ya. Berganti 3 sultan. Kemudian dari segi sosial juga kondisinya rapuh. Kemudian dari segi politiknya guncang, dari segi ekonominya juga parah berarti ya. Berarti secara umum Asyuyuti lahir pada masa yang tidak kondusif lah. Kemudian nama asli beliau adalah Oh, Abdurrahman bin Kamal. Bang. Abdurrahman bin Kamal. Kemudian hmm, iya, Imam Suyuti ke- di antara kakeknya adalah keturunan non-Arab. Begitu. Kemudian kakek tertingginya adalah Hamaduddin yang ahli tarekat. Ya, ahli tarekat. Kemudian Imam Suyuti itu lahir di wilayah Suyut, Mesir. Berarti Suyuti itu diambil dari kata sebuah daerah yang bernama Suyut. Kemudian Imam Suyuti seorang yatim, yaitu yang ayahnya meninggal pada saat beliau usia 6 tahun. Ya, berarti sangat banyak para ulama kita yang hidup secara yatim ya. Imam Suyuti, Imam Bukhari, Imam Syafi'i juga. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Yatim piatu. Ya, kemudian ini next. Hmm, gurunya 150 ya. Di antara yang terkenal adalah yang sering disebut tadi Al-Bulqini. Kemudian akidahnya Ahlussunnah. Nah, karena penting disebut di sini karena beliau sebelumnya belajar Al-Kasyaf ya. Kasyaf kan akidah, aduh apa sih?
Mu'tazilah. Mu'tazilah ya itu. Kira Mu'tazilah. Artinya beliau tidak terpengaruh dengan Al-Kasyaf. Ibnu Hajar di sini seharusnya Ibnu Hajar Al-Asqalani berarti ya, kalau Sahih Muslim. Berarti ini buku ini adalah murni terjemah ya, tidak ada eh, komentar, taklik dan sebagainya. Ketika 40 tahun umur 40 tahun barulah beliau memulai eh, Bisa. menulis kitab-kitab. Bahkan ada yang mengatakan karyanya sampai 600. Kemudian beliau wafat tahun 911 tadi ya karena pembengkakan di lengan kirinya. Pembengkakan di lengan kirinya. Disemayamkan di Hush Kausun. Nah, ini kita akan carilah nanti. Hush Kausun. Ya, ini beliau mukadimah. Di sini ada yang satu yang bikin menarik yaitu ia bukanlah makhluk. Berarti pada saat Imam Asyuti itu sudah tersebar Paham itu ya. subhat Paham tentang, makhluk ya. nah betul, Al-Quran adalah makhluk gitu oleh Mu'tazilah. Tidak ada syubhat baginya, tidaklah keraguan. Nah, di sini baru keinginan Asyuti untuk menulis ulumul Quran, yaitu yang pertama, heran kok ulama-ulama terdahulu nggak ada yang menulis tentang ulumul Quran. Yang pertama. Kemudian guru-gurunya juga belum pernah, kecuali Al-Kafiyaji yang cuman menulis 2 bab ulumul Quran. Setelah itu barulah ada ya, Qadil Qudot Jalaluddin yang menulis Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum dengan pembahasan-pembahasannya. Kemudian nah ini yang disebut oleh Bu Izah ya, Maki Madani As-Safari mungkin ayat yang turun ketika safar, Al-Hadori yaitu ketika tidak safar ya, turun pada malam hari, siang hari, kemudian pada musim dingin, musim panas, di kasur, di dalam mimpi mungkin ya. Nabi. Sebab nuzul. Nah ini sebenarnya inilah yang dibingungkan pada waktu itu. Saya temanya apa ya? Ini sebenarnya. Malah madu khorib, mu'arrab, majaz, mustarok. Nah ini. Dan sebagainya. Kemudian, nah yang unik di sini, Asyuti belum menyebut al-itqan. Ya. Tetapi at-tahbir fi ulumil tafsir. Yang sebenarnya adalah pelengkap dari kitabnya Al-Bulqini ternyata ya, yaitu Mawaqi'ul Ulum fi Mawaqi'in Nujum, Tahbir fi Ulumil Quran. Oke, dan sebagainya itu aja komentar. Ya maka gantian Kang Sarip, Ya. 20 sampai 30 berarti. Bismillah. Melanjutkan pertama yang ke-15, apa yang diturunkan padanya kepada Muhammad dan tidak diturunkan pada seorang pun dari para nabi. Ke-16, apa yang diturunkan atas para nabi. Ke-17, sesuatu yang berulang-ulang turunnya. Ke-18, sesuatu yang diturunkan secara terpisah. Ke-19, sesuatu yang diturunkan secara langsung. Ke-20, cara turunnya Al-Quran, dan ini semua berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Ke-20, Al-Mutawatir. Ke-22, ke-21, Al-Mutawatir. Ke-22, Al-Ahad. Ke-23, Asyad. Ke-24, Qiraat Nabi SAW. Ke-25 dan 6, Arwat, para perawi, dan Al-Hufaz, para hafiz. Ke-27, Kaifiyah
At-Tahammul, metode menerima hadis. Ke-28 Al-Ali wan Nazil. Ke-29 Al-Musalsal. Ini berkaitan dengan sanad. Ke-20 Al-Ibtida. Ke-20 ke-30 Al-Ibtida. Ke-31 Al-Waqfu. Ke-32 Al-Imalah. Ke-33 Al-Maddu. Ke-34 Takhfiful Hamzah. Ke-35 Al-Idgham. Ke-36 Al-Ikhfa. Ke-37 Al-Iqlab. Ke-38 Makharijul Huruf. Ini berkaitan dengan Al-Ada. Ke-39 Al-Gharib. Ke-40 Al-Mu'arrab. Ke-41 Al-Majaz. Ke-42 Al-Mushtarak. Ke-43 Al-Muraddif. Ke-44 dan 5 Al-Muhkam Al-Mutasyabbih. Ke-46 Al-Mushkil. Ke-47 dan 8 Al-Mujmal dan Mubayyan. Ke-49 Al-Isti'arah. Ke-50 At-Tashbih. Kemudian ke-51 dan 2 Al-Kinayah dan Ta'rid. Ke-53 Al-Am. Al-Baqi. Al-Baqi. Al-Baqi ala umumihi. Ke-54 Al-Am. Al-Makhsus. Ke-5 ke-55 Al-Am alladzi urida bihi al-khusus. Ke-50 ke-56 apa yang dikhususkan oleh Al-Qur'an terhadap As-Sunnah. Ke-57 apa yang dikhususkan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an. Terus yang ke-58 Al-Muawwal. Ke-59 Al-Mafhum. Ke-60 dan 61 Al-Mutlaq Al-Muqayyad. Ke-62 dan 3 An-Nasakh wal Mansukh. Ke-6 ke-64 sesuatu yang diamalkan oleh satu orang kemudian dinasakh. Ke-65 sesuatu yang wajib atas seseorang. Ke-66 ke-66, 67 dan 68 Al-I'jaz, Al-Isnab dan Al-Musawwad. Al-Musawwad. Ke-69 Al-Ashbah. Ke-70 dan 71 Al-Fasl dan Wasl. Ke-72 Al-Qasar. Ke-73 Al-Ikhtiba. Ke-74 Al-Qaul bil Mujib. Ke-75, 76 dan 77 Al-Muha Al-Mutabaqah, Al-Munasabah dan Al-Mujanasah. Ke-78 dan 79 At-Tauriyah dan Al-Istiqdam. Ke-80 Al-Lufu dan Nashru. Ke-81 Al-Iltifat. Ke-82 Al-Fawasil dan Al-Ghayat. Ke-83, 84 dan 85 Afdolul Quran wa fadiluhu wa madlubuhu madlubuhu madlu mad madlubuhu madlubu. Nah, ke-86 Mufradat Al-Quran. Ke-87 Al-Amsal. Ke-88 dan 89 Adabul Qari wa Muqri. Ke-90 Adabul Mufassir. Ke-91 siapa yang diterima tafsirnya dan siapa yang tidak diterima. Ke-92 Gharaib 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 tafsir, tafsir-tafsir gharib. Kemudian ke-93 Ma'rifah Ma'rifah al-Mufassirin, mengenal para ahli tafsir. Ke-94 Kitabul Quran, penulisan Al-Quran. Kemudian ke-95 Tasmiyatus Suwar, penamaan surat-surat pada Al-Quran. Ke-96 Tartibul Ayat Waswar, urutan ayat dan surat-surat Al-Quran. Ke-97 ke-97, 98 dan 99 Al-Asma, Al-Quna dan Al-Alqab. Ke-100 Al-Mubahamat.
ke 101 nama-nama Al-Qur'an nama-nama Al-Qur'an turun pada mereka. Nama-nama yang Al-Qur'an turun pada mereka. Yang ke 102 At-Tariq. At-Tarikh. Inilah dari pembahasan yang saya sebutkan di dalam khutbah atau pembukaan dalam kitab At-Tahbir fi Ulumil Quran. Alhamdulillah kitab ini selesai pada tahun 92 Hijriah dan ditulis oleh seorang ulama yang dia adalah setingkat guru-guruku dari para ulama ahli tahqiq. Kemudian terlintas dalam hatiku untuk menyusun suatu kitab yang mudah, lengkap, dan sempurna. Yang dalam kitab tersebut saya menggunakan metode eh, ihsya atau statistik atau perhitungan dan istihsya pembahasan secara tuntas. Saya merasa paling unggul dalam hal tersebut dan tidak ada yang menyamai untuk memasuki berbagai metode pembahasan yang saya pakai. Tetapi ketika saya menyampaikan pemikiran saya dan sedang melangkahkan kaki, tiba-tiba telah sampai kepadaku bahwa Syekh Badruddin Muhammad bin Abdillah Az-Zarkashi, beliau adalah salah satu ulama mutakhirin dari mazhab Syafi'i. Ternyata beliau telah menyusun suatu kitab tentang ulumul Quran yang diberi judul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Maka saya meminta kitab itu untuk kemudian saya pelajari. Ternyata saya mendapatkan beliau telah berkata dalam khutbahnya pembukaan kitab itu sebagai berikut. Ketika pembahasan tentang ketika pembahasan tentang ulumul Quran tidak terhitung banyaknya dan makna-maknanya pun tidak dapat dicapai secara keseluruhan, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan semaksimal mungkin. Dan di antara yang belum dilakukan oleh para ulama terdahulu adalah membuat atau menyusun kitab yang memuat tentang berbagai macam ilmu Al-Quran. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama dalam ilmu hadis. Alhamdulillah, saya beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun kitab ini. Kitab seperti itu yang menghimpun apa saja yang diperbincangkan oleh para ulama tentang ilmu-ilmu tersebut dan mereka telah memasuki pembahasan dalam berbagai masalah yang pelik dan saya memuat berbagai makna yang unik, menarik dan berbagai hikmah yang indah sehingga dapat menarik perhatian agar menjadi pembuka bagi bab-bab dan menjadi unwan atau tanda atas kitabnya apa yang saya tulis di dalamnya. Selain juga dapat membantu para mufassir untuk mengetahui hakikatnya dengan dengan mengetahui sebagian rahasia dan berbagai permasalahannya. Maka saya beri nama kitab itu dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran dan inilah daftar isinya. Pertama, mengenal asbabun nuzul. Kedua, mengenal munasabah bainal ayat. Ketiga, mengenal al-fawasil, batas-batas Al-Quran. Keempat, mengenal al-wujuh dan nazair. Kelima, mengetahui al-mutasyabbih. Keenam, mengetahui al-mubhamat. Ketujuh, asral al-fawatih, mengetahui rahasia pembuka surat-surah. Kedelapan, eh, khawat khawatam khawatam aswar, mengetahui akhirat akhir akhir surat-surat. Kesembilan, mengenal al-maki dan madani. Kesepuluh, mengenal sesuatu yang pertama kali diturunkan. Kesebelas, mengenal beberapa banyak bahasa Al-Quran yang diturunkan berdasarkan bahasa tersebut. Ke-12, mengenal bagaimana kaifiyah turunnya Al-Quran. Ke-13, mengenal penjelasan tentang jam'ul Quran dan siapakah sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ke-14, mengenal pembagian Al-Quran. Ke-15, mengenal nama-nama Al-Quran. Ke-16, mengenal apa yang ada di dalam Al-Quran dan selain bahasa Hijaz. Ke-17, mengenal apa yang ada di dalam Al-Quran dan dari selain bahasa Arab. Ke-18, gharib Al-Quran. Ke-19, mengenal at-tasrif. Ke-20, mengenal al-ahkam. Ke-21, mengenal adanya lafaz atau tarkib, susunan kata itu lebih baik dan lebih fasih. Ke-22, mengenal ikhtilaf al-af al mengenal ikhtilaf al-alfaz, perbedaan kata dengan penambahan atau pengurangan. Ke-23, mengenal taujih Al-Quran. Ke-24, mengenal al-waqfu. Ke-25, mengenal marosum al-khat, bentuk tulisan Al-Quran. Ke-26,
mengenal fadail Al-Quran. Ke-27, mengenal khawas, keistimewaan Al-Quran. Ke-28, apakah di dalam Al-Quran ada sesuatu yang lebih afdol daripada sesuatu yang lainnya. Ke-29, tentang adab membaca Al-Quran. Ke-30, apakah boleh dalam menyusun kitab risalah khutbah-khutbah menggunakan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Ke-31, mengenal amsal, berbagai perumpamaan dalam Al-Quran. Ke-22, mengenal ahkam Al-Quran. Ke-33, mengenal jadalul Quran. Ke-34, mengenal nasikh dan mansukh. Ke-35, mengenal muhim al-mukhtalaf. Ke-30 ke-36, mengenal al-muhkam al-mutasyabbih. Ke-37, berbagai hikmah ayat-ayat mutasyabihat yang ada dan mutasyabihat yang ada di dalam sifat-sifat Allah. Ke-38, mengenal ijazul Quran. Ke-39, mengenal wujubu mutawattirihi. Ke-40, penjelasan tentang mudhadat, dukungan sunnah terhadap Al-Quran. Ke-41, mengenal tafsirul Quran. Ke-42, mengenal wujuh al-muh al-muhtabat, berbagai bentuk kalam ilahi. Ke-43, uraian tentang hakikat dan majas di dalam Al-Quran. Ke-44, tentang al-kinayat dan at-tadrib, al-ta'rib. Ke-45, tentang macam-macam makna al-kalam. Ke-46, mengenal uslubul Quran. Ke-67, mengenal al-adawat, sebagian huruf-huruf Al-Quran. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun pembahasan dari pembahasan-pembahasan tersebut di atas kecuali apabila seseorang ingin membahasnya secara tuntas, maka dia akan menghabiskan umurnya. Sementara dia belum sampai pada hakikatnya. Tetapi di sini kita ingin meringkas pembahasan dari setiap persoalan berdasarkan pokok-pokoknya dan menyinggung tentang sebagian pasal-pasalnya. Sebab jika kita ingin membahasnya secara tuntas, memerlukan waktu yang relatif lama. Sedangkan umur kita pendek, apalagi manusia pada umumnya memiliki banyak kekurangan. Inilah akhir dari kata pembuka Imam Al-Zarkashi di dalam kitabnya. Ketika saya telah ketika saya telah kitab tersebut, saya semakin bertambah bahagia dan banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tekadku semakin kuat untuk mewujudkan cita-cita yang tersimpan dalam hatiku. Saya pun berupaya untuk memperkuat tekad dalam mewujudkan karya ilmiah yang saya inginkan. Maka saya susun kitab yang sangat mulia ini penuh dengan uraian dan dalil serta yang banyak faedah dan manfaatnya. Juga saya sajikan dengan baik serta telah menyusun dalam urut dan rapi melebihi susunan yang ada dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Saya masukkan sebagian pembahasan ke dalam yang lain. Kemudian saya saya uraikan secara terperinci apa-apa yang semestinya harus dijelaskan. Saya tambah di dalamnya berbagai faedah dan keunikan yang istimewa, juga berbagai kaidah dan keterangan. Kemudian saya beri nama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Insya Allah Anda akan melihat bahwa setiap pembahasan yang ada dalam kitab ini ternyata pantas untuk disusun kitab tersendiri, dan Anda akan dapat memperoleh kesegaran dari sumber mata air tawar alami yang enak rasanya. Dan siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saya telah membuat mukadimah untuk tafsir Al-Kabir yang sedang saya susun, dan saya beri nama mukadimah itu dengan nama Majma' Al-Bahrain wa Matla'il Badrain Al-Jami' li Tahrir Riwayah wa Taqriri Ad-Dirayah. Akhirnya hanya kepada Allah hanya kepada Allah lah saya memohon taufik, hidayah dan mau'unah, pertolongan, dan riayah, perlindungan. Sesungguhnya Dia Maha Dekat dan yang mengabulkan. Tidak ada taufik bagiku kecuali dari Allah. Kepadanya saya bertawakal dan kepadanya saya kembali. Dan inilah daftar isinya. Pertama, mengenal Al-Maki dan Madani, mengenal Al-Hadrari, As-Safari. Ketiga, mengenal An-Nahari dan Al-Laili. Keempat, mengenal As-Sifi dan
Syita'i, kelima al-firashi dan al-naumi, keenam al-aradi dan as-samawi, ketujuh pertama kali yang diturunkan, kedelapan terakhir kali yang diturunkan, kesembilan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat, kesepuluh apa yang diturunkan pada lisan sebagai sebagian sahabat, kesebelas sesuatu yang turun berulang-ulang, kedua belas sesuatu yang turunnya ayat lebih dahulu daripada hukumnya dan sesuatu yang hukumnya lebih dahulu daripada turunnya ayat. Ketiga belas mengenal apa yang diturunkan secara terpisah dan apa yang diturunkan secara langsung. Keempat belas apa yang diturunkan dengan diiringi malaikat dan apa yang diturunkan secara tersendiri. Kelima belas apa yang diturunkan pada sebagian nabi dan apa yang tidak diturunkan kepada siapapun sebelum nabi. Keenam belas tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Ketujuh belas mengenal nama-nama Al-Quran dan nama-nama suratnya. Kedelapan belas jam'ul Quran wa tartibuhu. Kesembilan belas tentang jumlah surat, ayat, kalimat dan hurufnya. Kedua puluh mengenal para hufaz dan para perawi Al-Quran. Kedua puluh satu tentang sanad al-ali an-nazil. Ke-22 mengenal al-mutawatir. Ke-23 tentang al-masyhur. Ke-24 tentang al-ahad. Ke-25 mengenal asyad. Ke-26 al-maudu. Ke-27 al-mudraj. Ke-28 mengenal al-waqfu al-ibtida. Ke-29 uraian tentang yang bersambung lafaznya dan yang terpisah maknanya. Ke-30 makna tentang imalah dan al-fath serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Ke-31 tentang al-idgham, al-izhar, al-ikhfa dan al-iqlab. Ke-22 tentang al-mad, al-qasr ke dan al-qasr. Ke-33 takhfiful hamzah. Ke-34 tentang kaifiyah tahammulihi, cara meriwayatkan Al-Qur'an. Ke-35 tentang adab tilawah Al-Quran. Ke-36 mengenal gharibul Quran. Ke-37 tentang apa yang terjadi dalam Al-Quran dengan selain bahasa Hijaz. Ke-28 tentang apa yang terjadi dalam Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Ke-39 mengenal al-wujuh dan nazair. Ke-40 mengenal adawat, alat-alat yang diperlukan bagi seorang mufassir. Ke-41 mengenal i'rab Al-Quran. Ke-42 kaidah-kaidah penting yang perlu diketahui mufassir. Ke-43 al-muhkam dan mutasyabbih. Ke-44 tentang muqaddimihi dan mutakhirihi. Ke-45 al-khas dan am di dalam Al-Quran. Ke-46 tentang mujmalihi dan mubayyanihi. Ke-47 tentang nasakh dan mansukh. Ke-48 tentang muskilnya Al-Quran dan muhimuhu al-ikhtilaf serta at-tanaqud. Ke-49 tentang mutlak dan muqayyad. Ke-50 tentang mantuk dan mafhum dan Al-Quran. Ke-51 tentang wujud sebagai model muktabihi, muktabatihi. Ke-52 tentang hakikat dan majas dalam Al-Quran. Ke-50 ke-53 tasbih dan isti'arah. Ke-54 kinayah dan tarid dan ta'rid. Ke-55 tentang al-khasr dan ikhtisos. Ke-56 al-ijaz dan itnab. Ke-57 tentang kalam, khobar dan insya. Ke-58 tentang badai, keindahan Al-Quran. Ke-59 tentang fawasil ayat, batasan-batasan ayat. Ke-60 tentang fawatihus suwar, pembukaan surat-surat. Ke-61 tentang khawatimus suwar, penutup surat. Kemudian ke-60 ke-62 tentang munasabah, korelasi ayat-ayat dan surat-surat. Ke-63 tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ke-64 tentang ijazul Quran. Ke-65 ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Quran. Ke-66 amsal dalam Al-Quran. Ke-67 al-aqsam, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Ke-68 al-jadal, perdebatan dalam Al-Quran. Ke-69 al-asma, al-kuna dan al-alqab. Ke-70
ke-70 mubhamat Al-Quran, hal-hal yang mubham. Ke-71 nama-nama orang yang turun kepada Al-Quran, eh, nama-nama yang turun kepada mereka Al-Quran. Ke-72 tentang Fadailul Quran, bagaimana berbagi keutamaan Al-Quran. Ke-73 tentang Afdolil Quran dan Fadlihi. Ke-74 Mufradat Al-Quran. Ke-75 Khawazihil Quran, berbagai keistimewaan Al-Quran. Kemudian ke-76 tentang Rusum Al-Khat dan adab penulisannya. Ke-77 mengenal Ta'wilul Quran dan tafsirnya serta penjelasan tentang kemuliaannya dan keperluan ke arah tersebut. Ke-78 syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya. Ke-79 Gharaib Al-Quran. Ke-80 tentang uh, Tobaqot Al-Mufassirin. Inilah 80 macam pembahasan tentang ilmu Al-Quran secara singkat. Seandainya saya perbanyak pembahasannya, maka akan bertambah menjadi 300 pembahasan. Sebagian besar pembahasan tersebut telah ditulis secara tersendiri. Di antara contoh dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama seperti tersebut di atas, meskipun sebenarnya tidak sama dan tidak serupa, akan tetapi jumlahnya sedikit dan pendek adalah sebagai berikut. Kitab Funun Al-Afnan fi Ulumil Quran karya Ibnu Jauzi, kitab Jama' Al-Qura karya Syekh Alamuddin As-Sakhawi, kitab Al-Mursyid Al-Wajiz fi Ulum Tatalaq bi Quranil Aziz karya Abi Syaibah, kitab Al-Burhan fi Mushkilat Al-Quran karya Abdul Ma'ali Azizi bin Abdul Malik, dikenal dengan nama Syed Syaidalah Syaidalah. Semua kitab tersebut jika dibandingkan dengan Al-Itqan fi Ulumil Quran, maka bagaikan sebutir pasir di samping bukit yang tinggi atau seperti setetes embun di samping lautan yang luas. Berikut ini nama-nama kitab yang pernah saya lihat selain kitab saya, dan secara ringkas sebagai berikut. Di antara kitab-kitab tafsir bil maksur adalah Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu Abi Hayyan, Tafsir Ibnu Maradawai, Tafsir Abi Syekh Ibnu Hibban, Tafsir Al-Faryabi, Tafsir Abdul Razak, Tafsir Ibnu Munzir, Tafsir Said bin Mansur, ini termasuk bagian dari kitab sunannya. Tafsir Al-Hakim, ini termasuk bagian dari kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian Tafsir Al-Hafiz Imaduddin Ibnu Katsir, Tafsir Fadailul Quran karya Abu Ubaid, Kitab Fadailul Quran karya Ibnu Abdurais, Kitab Fadailul Quran karya Ibnu Abi Syaibah, Kitab Masahif karya Ibnu Astah, terus Kitab Ar-Radu ala Man Khalafa Mustafa Usman. Mushafa Utsman karya Abu Bakar Ibnu Al-Ambari, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran karya An-Nawawi. Kemudian ada syarah Sahih Bukhari Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian di antara kitab-kitab qiraat dan Toluqul ada adalah kitab Jamalul Qura karya Imam Asy-Syakhawi, kitab An-Nashru wa Taqrib karya Ibnu Jazari. Kemudian ada kitab Al-Kamil karya Al-Ghazali, kitab Al-Irsyad fi Qiraatil Asyar karya Al-Wasiti, kitab Asy-Syawad karya Ibnu Ghalbun. Kemudian kitab Al-Waqfu wal Ibtida karya Ibnu Abi Anbari Al-As-Sajawandi. Kemudian As-Sajawandi An-Nahas Al-Ladani Al-Umami dan Ibnu An-Naqrawi. Kitab Quratul Ain fi Al-Fat wa Imalah Baina Lafzain karya Ibnu Qasib. Di antara kitab-kitab lughat, Qorib, Arabiyah, dan I'rab adalah kitab Mufradat Al-Quran karya Al-Raghib Asfahani, kitab Raghibul Quran karya Ibnu Qutaibah dan Azizi,
kitab Wujuh wan Nazair karya An-Nasaiburi dan Ibnu Abdis Samad, kitab Wahid wa Jam'u fi ulu fil Jam'u fil Quran karya Abu Hasan Al-Akhfasi Al-Awsat, kitab Az-Zahir karya Ibnu Ambari, kitab Syarah Tashil wa Istiraf Istishraf karya Abu Hayyan, kitab Al-Mughni karya Ibnu Hisham, kitab Al-Jama' Ad-Dani fi Hurufil Ma'ani karya Ibnu Ummi Qasim, kemudian kitab I'rab Al-Quran karya Abil Baqa As-Samin Asy-Syafaqusi Al-Muntajabuddin, kitab Al-Muhtasib fi Taujih Asy-Syawad karya Ibnu Jinni, kitab Al-Khasyaih karya Ibnu Jinni, kemudian kitab Al-Kharaiyat karya Ibnu Jinni. Kemudian kitab Al-Qad karya Ibnu Jinni, kitab Al-Malik karya Ibnu Al-Hajib, kitab Al-Mu'arab karya Al-Jawaliki, kitab Mushkil Al-Quran karya Ibnu Qutaibah, kitab Al-Lughat Allati Nuzila biha Al-Quran karya Abu Qasim Muhammad bin Abdullah, kemudian kitab Al-Mu'arab wa Al-Jaib karya Al-Kirmani, kitab Qawaid fi Tafsir karya Ibn Taimiyah. Di antara kitab-kitab Al-Ahkam ada hal yang ada dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Kitab Ahkamul Quran karya Ismail Qadi Bakar bin Qadi Bakar bin Ala Abu Bakar Ar-Razi Al-Kaya Al-Harasi, nama orang atau kitab Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Faras dan Ibnu Khuwais Mindat. Kitab An-Nasakh wal Mansukh karya Maki, Ibnu Qasar As-Su'aid, Abu Ja'far An-Nahhas, Ibnu Al-Arabi, Abu Dawud As-Sajastani, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan Abu Mansur Abdul Qahir bin Thahir Al-Tamimi. Kitab Imam fi Adilatil Ahkam karya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Kemudian di antara kitab-kitab yang berhubungan dengan i'jaz dan funun al-balaghah ada kitab I'jazul Quran karya Al-Khattabi Ar-Rumani, Ibnu Suraqah Al-Qadi, Abu Bakar Al-Bakilani, Abdul Qadir Al-Jurjani, dan Imam Fakhruddin. Kitab Al-Burhan karya Abi Isbi dan Zamlakani. Kemudian kitab Majid fi Mukhtasar Al-Burhan karya Zamlakani. Kitab Majlis Al-Quran karya Ibnu Abdi Salam. Itu ada kitab Al-Ijaz Al-Majaz karya Ibnu Qayyim. Kitab Nihayah At-Tamil fi Asari Tanzil karya Az-Zamlakani. Kitab At-Tibyan fi Bayan karya Az-Zamlakani. Kitab Al-Manhaj Al-Mufid fi Ahkami Tauqid karya Az-Zamlakani. Kitab Badail Quran karya Ibnu Abi Al-Isbi. Kemudian ada kitab At-Tabir karya Ibnu Abi Isbi. Kitab Khawatir As-Sawa'iq fi As'ari Al-Fawatiq karya Ibnu Abi Isbi. Sampai selesai aja, Bang. Alhamdulillah. Kemudian ada kitab Asrar At-Tanzil karya Asy-Syaraf Al-Barizi, kitab Al-Ashqa Al-Qarib karya At-Tanuhi, kitab Udah 30 Al-Minhaj. Bang, udah 30. Melanjut. 30. Ya. Ya, itu Gimana, ada komentarnya nggak? komentarnya tadi, Bang, di bagian ini nih. Gimana? Bentar. Kan tadi di bagian coba dari awal ya. Yang pertama itu kita ini ya, kan tadi kan sebelumnya dari abang itu udah dikasih tahu ya, kalau kita itu nama kitabnya yang pertama itu eh Apa tadi ya? At-Tahbir fi Ulumit Tafsir. itu awalnya kan, Hmm. At-Tahbir fi Ulumi Tafsir. Kemudian eh Jalaluddin Arumi ini kayaknya belum Suyuti. diceritain ini, Suyuti. dia belum tahu kalau udah ada kitab Ulumul Oh Quran ya. yang lengkap juga dari Al-Zarkashi, yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian terinspirasilah beliau untuk membuat
Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang mana Hmm. eh, ini merujuk ke Al-Burhan fi Ulumil Quran. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Berarti Al-Burhan dulu ya, baru Al-Itqan gitu. Iya, bahkan ada beberapa ya kajiannya pun serupa. Kajiannya dari daftar isinya nih sama, hampir sama, bahkan sama ya. Kemudian ada beberapa yang ditambahkan dari Jalal apa? Apa? Jalaluddin Asyuyuti. Kemudian ada banyak kitab yang beliau nukil dari kitab semua jenis ya, dari antara dari tafsir ada, terus ada dari kitab qiraat ada, kitab lughah, Qorib al-Arabiyah dan I'rab ada, dan masih banyak dari kitab-kitab yang menjadi rujukannya. Hal yang unik yang saya temukan ya di dalam kitab ini, ternyata pembahasan mengenai Jamul Quran ada juga kitabnya. Tadi aku mau baca mana ya? Yang tadi pokoknya ada dia ngebahas soal itu. Nah, ini di antara kitab-kitab Al-Qiraat dan Ta'lukal ada adalah kitab Jamal Al-Qura karya Imam Asy-Syakhawi. Itu unik. Ntar, udah itu aja Bang. Itu Yang kenapa apa yang unik dari Jamul Quran apa gimana ya? nah itu kitab Jamal Jama Jam Al-Qura karya Imam Asy-Syakhawi, berarti dia pembahasan lebih lengkap mengenai, kan tadi kan dibilang ya, kalau misalnya dia bilang untuk pembahasan lengkapnya di kitab-kitab yang lain, Hmm. tadi di notis dibaca di ini. Nah, kalau kita mau ngebahas soal jam Al-Quran, jamul Qura, jamal Qura, ya kita baca, kita ngerujuk aja langsung ke karya Imam Asy-Syakhawi ini, gitu. Karena lebih Oh. lengkap. Berarti dapat dengan disebutkannya kitab-kitab ini sebenarnya rujukan dibuatnya Al-Itqan ya. Ini teh Iya, kitab-kitab yang benar. disebut tadi teh sumbernya, bukan sumbernya, rujukannya Al-Itqan gitu. Ringkasan dari kitab-kitab ini baru Al-Itqan. Mhm. Terus di sini ini kayaknya salah ketik apa salah ucap ya Asyutinya. Di sini kan awalnya At-Tahbir fi ulumit tafsir ya. Ya, Tapi di sini fi ulumil Quran nih. Atau salah ketik atau Jalaluddin Asyutinya yang lupa. nah itu. Kalau Hmm. misalnya itu harusnya tadi At-Tahbir fi Ulumi Tafsir, itu kan Mm-mm. konsisten 2 kali diulangin. Ya, Kalau ini yang sekali, itu kayaknya ini kesalahan di penulisan deh. mm-mm. Berarti ya pada awalnya Asyuti itu mau menulis At-Tahbir fi ulumi tafsir dengan eh belum, belum, belum. Mm-mm. Terus ternyata ada Al-Burhan. Ya, benar. Kemudian digantilah judulnya gitu. Ya, nah, Hmm. kayaknya kalau dari merujuk dari ininya, Kang, ya, di bagian mana ya tadi? Nah, ini beliau ini udah ngebuat ngebuat At-Tahbir fi Ulumil Quran sendiri dengan Hmm. jumlah 102 halaman. Nah, Hmm. kemudian beliau nemuin Al-Burhan. jadi udah selesai nih At-Tahbir fi Ulumil Quran, Hmm. kan? Selesai pada tahun 92 Hijriah. Kemudian Hmm. terlintas dalam hati beliau untuk menyusun suatu kitab yang mudah, lengkap. Jadi itu At-Tahbir fi Ulumil Quran dengan Al-Itqan fi Ulumil Quran itu dua kitab yang berbeda. Oh, iya, iya, iya. Hmm. 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 Karena, At-Tahbib. Iya, iya, iya. ya kan? Nah, saya merasa paling unggul dalam hal tersebut dan tidak ada yang menyamai untuk memasuki berbagai metode pembahasan. Nah, tiba-tiba telah sampai kepadaku bahwa Syekh Bah Badruddin Muhammad bin Abdillah Az-Zarkashi
Beliau adalah salah satu ulama mutakhirin dan mazhab Syafi'i. Ternyata beliau juga menyusun suatu kitab tentang ulumul Quran yang diberi judul Al-Burhan fi Ulumul Quran. Nah, gitu. Barulah setelah selesai itu kan dengan jumlah 102 at-tarikh, beliau nemu kitab ulumul Quran juga. Kalau kita balik lagi ke ini ya, bagian yang awalnya di halaman 19 itu kan dijelasin Kang. Eh, Beliau punya ide untuk menulis berbagai macam pembahasan yang belum ada yang mendahului dan ditambah hal-hal yang diperlukan. Nah, ini dia awal mulanya kan. Nah, kitab ini aku beri nama At-Tahbir fi Ulumi Tafsir. Nah, itu dia yang tadi aku bilang konsisten. Konsisten tuh ada dia ngucapin At-Tahbir fi Ulumi Tafsir dua kali di halaman ini sama halaman sebelumnya, Oh iya. halaman 18 dua kali kan. Hmm. Kemudian di halaman ke-22 berubah jadi At-Tahbir fi Ulumil Quran. Berarti kan mungkin apa? Kesalahan penulisan aja nih. Iya. Nah, berarti sebenarnya nama kitabnya At-Tahbir fi Ulumi Tafsir. Hmm. Selesai pada 92 Hijriah, kemudian beliau nemu kitabnya Az-Zarkashi. Kemudian beliau barulah ngebuat eh, kitab lagi Hmm. dan jumlah total 80 ya, 80 bab yang kemudian diberi nama Al-Itqan fi Ulumil Quran. Hmm. Oke. Oh. Oke. Di halaman 25 di notis kalau beliau memberi nama Al-Itqan fi Ulumil Quran, yang mana pembahasannya serupa dengan Al-Burhan fi Ulumil Quran, tapi ditambahkan pembahasannya Hmm. saja. Iya, iya. Oh, apa ini? Alhamdulillah ini yang kita baca ternyata wah banyak sekali yang tersingkap. Ini juga beliau nyebutin kalau mana sih yang ini hanya apa bagaikan pasir di Oh pinggir iya, itu tebing di mana ya? halaman sebelahnya Kang. Di yang soal kitab-kitab itu dia di halaman 28. 28. Oh ini, ini. Semua kitab tersebut jika dibandingkan dengan kitab saya ini ya, bagai sebutir pasir di samping bukit yang tinggi. Maksudnya kitab mereka yang sebutir pasir teh Semua kitab tersebut jika dibandingkan dengan kitab Al-Iqra fi Ulumul Quran ini, bagaikan sebutir pasir di samping oh bukit yang ya, tinggi. mungkin gini kali ya. Beliau ini eh, bangga dengan karyanya gitu maksudnya ya. Iya Artinya ya. kalau dari narasi penulisannya kayak gitu. Semua kitab ini jika dibandingkan dengan kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran ini, maka bagaikan sebutir pasir. Berarti kan kitab yang banyak ini cuman sebagai pasir gitu loh. Hmm, iya soalnya mungkin karena yang dibahas di kitab-kitab yang disebut itu cuman per bab aja kali ya. Apa cuma sedikit-sedikit Oh nggak ya, lengkap gitu. nggak selengkap Al-Itqan. Mm-mm. Ini juga nih dia bilang seandainya saya perbanyak pembahasannya maka akan bertambah menjadi 300 pembahasan. Ya, Hmm. Bahkan ada ulama kalau nggak salah As-Suyuti atau Al-Iraqi gitu. Jadi beliau itu bikin bukan tandingan ya, ikut-ikutan bikin Alfiyah. Kan yang paling terkenal itu Alfiyah Ibnu Malik, yang hmm. ilmu nahwu. Kalau tidak salah Al-Iraqi, Alfiyah Al-Iraqi juga. Jadi di awalnya itu dia dia bikin syairnya itu ini 1000 bait seperti baitnya Alfiyah itu agak jadi kayak pengen apa ya bersaing lah. Memang ada apa ya? eh, ada kebiasaan ulama yang seperti itu gitu. Ingin Hmm. bersaing satu sama lain antar ulama ya. Tentunya dalam ilmu pengetahuan. Berarti di Asyuti juga sama gitu.
Dan juga saya lihat beliau itu sering pakai kata-kata kiasan lah, Iya bagi benar. sebutir pasir. Kemudian terus yang tadi, kalau apa, al-itqan itu bagaikan mata air yang Iya. kalau di, nah ini nih, sumber mata air tawar alami. Wah, yang enak rasanya. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Wos, saya telah membuat mukadimah untuk tafsir Al-Kabir. Iya, iya. Tuh, itu ya. Bangga dengan hasil karya, boleh berarti ya. Enggak, dengan hasil karya. Gitu. Mm-mm. Dan juga, nah ini satu lagi, ulama terdahulu itu suka menulis daftar isi di mukadimah. Iya benar. Ini contohnya. Mm-mm. Gitu kan, kalau di penulis Indonesia dan semacamnya, itu paling mukadimah apa atau kata pengantar ya Ucapan. selembar, dua lembar lah paling. Ini kayak banyak banget kata pengantarnya tuh. Kata pengantar, terus di dalamnya ada daftar isinya, terus menyebut kata pengantar itu dengan khutbah. Ya Jadi penutup ya, pembukaan. pembukaan ya, khutbah itu. Terus, nah ada faedah lagi nih, bagus. Sering menyebut motivasi pembuatan kitabnya itu di mukadimah. Hmm. Nah, kan tadi motivasinya ingin melengkapi Al-Burhan. Terus Ya. eh, juga sebelumnya para ulama terdahulu sebelumnya As-Suyuti itu kok nggak ada yang nulis ilmu Quran atau cuma sedikit motivasi gitu. Dan juga memang kalau kita baca Muqaddimah Sahih Muslim, Muqaddimah Al-Bukhari, memang banyak 30 lembar gitu. Sama kayak ini juga 30 lembar nih, lebih. Mhm. Yaitu apa, kebiasaan seringnya membuat Muqaddimah dengan panjang sampai 33 nih, Mak. Tadi teh sampai 30 ya, Bang. 30. 30. Oh, ini berarti seterusnya cuman Penjelasan nama-nama kitab kitab-kitab. ya. Hmm. Oh, inilah saatnya saya mulai untuk membahas berbagai masalah yang telah saya sebutkan di atas. Bagaimana saya inginkan, tentu dengan memohon kepada pertolongan Allah, Al-Malikul Ma'bud, yang berkuasa dan yang disembah. Oke ya. Berarti besok bab satu. Bab satu sekalian ya. Oke. Alhamdulillah. Gimana, terlalu ini? Oh, ada Bang Yandri ternyata. Assalamualaikum Bang Yandri. Waalaikumsalam, Kang. Wis, Masya Allah. Tapi Kang telat gabung. Soalnya ya, tadi jam 5.15 ya mulainya. Iya, jam Hmm. 20 malah. Itu, itu masih sholat Kang di sini. Oh, Heeh. Jadi paling jam setengah 6 itu selesai sholat. Itu nanti ada ngobrol-ngobrol bentar. Tuh zikir kan. Habis itu baru pulang. Jam 6 lah paling oh. biasanya. Emang subuhnya jam berapa di sana? Azannya? Jam 5 Kang. Oh, jam 5. Ya. Oh, Jadi saya ketinggalan. oh iya iya. Ini banget ya, pagi banget jam 5. Ini jam masih, sekarang juga masih gelap kali ya? Masih, maksudnya belum terlalu terang gitu. Ya benar Kang. Belum terlalu terang nih. Dari jam Oh, 7 belum terang di sana kan. belum belum terang di situ lah Kang. Kalau baru dibandingkan. Oh, iya iya iya.